Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan sudah boleh membangunkan kita dari sepanjang malam lamanya, sehingga di pagi yang indah ini kita sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan bahkan napas kehidupan. Teristimewa pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya lewat media online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kasih saya persilakan berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian dari PKJ 19 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih-Nya beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu ini dan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi penolongku, Engkau beri aku menang, baik hidup atau mati, aku tetap milik Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Melakukan hidup jemaat ke-9. Beri belas kasihan, walau tak layak hatiku, baikku
Jemaat Tuhan yang sama berbahagia, dengarkan petunjuk hidup baru. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 11 ayat 19. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita akan menyanyi dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh beberapa hambanya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita menghadap Tuhan, memohon kuasa dan kasih-Nya untuk memahami firman. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur boleh kembali bersekutu di dalam ibadah hari Minggu ini yang kami laksanakan di rumah masing-masing, yang dipimpin oleh majelis gereja pada hari ini. Ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini dan memberkati kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan keluarga, dan juga sebagai persekutuan dalam jemaat Laharoi Telo Baru. Ya Tuhan, kami akan baca mendengar firman-Mu ini, mohon Roh Kudus memimpin kami dan memberikan hikmat untuk mengerti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Bersorak-soraklah dengan nyaring,
hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut keluar dan dari sungai Efraim sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku, sebagai dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahanan dan lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberi ganti kepadamu dan 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagimu, busur kuisir dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak-anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan menutup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumbang-pengumbang. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti pokok penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, terutama bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Haleluya, amin. Pembacaan kita yang kedua dari kitab Roma pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, "Jika demikian, adakah yang baik untuk menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka aku bukan lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan hukum insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian pembacaan kita yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri dan mendengarkan pembacaan Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kurre sumangak puang. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini dengan tema kebebasan sejati.
Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya melimpah atas kita sampai pada hari ini. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah dan yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan datang untuk menyempurnakannya. Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama adalah baik dan kudus untuk menuntun kepada jalan keselamatan. Namun tidak ada orang yang dapat melakukannya dengan sempurna karena semua manusia telah berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia menjadi manusia dan dapat serta sanggup memenuhi hukum Taurat dengan sempurna. Itulah sebabnya Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia pendosa. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma pada pasal 7 ayat 13 sampai 26 bacaan kita mengungkapkan dengan jelas pergumulan nyata yang dialaminya. Ia tahu dan sadar sepenuhnya bahwa hukum Taurat itu baik dan berasal dari Allah. Namun ia pun jujur mengakui bahwa sebagai manusia biasa ia masih dikuasai oleh dosa. Bagi Paulus hukum Taurat itu kudus, baik dan benar. Seperti dalam Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat menjadi cermin bagi orang percaya untuk mengetahui betapa dalamnya kuasa dosa yang membelenggu manusia. Paulus mengalami pertentangan dalam dirinya tentang apa yang baik menurut kehendak Allah dengan hal yang buruk, justru yang buruk yang diperbuatnya sebagai keinginan daging. Ia merasa sebagai manusia yang celaka, namun ia bersyukur karena tidak dibiarkan berada dalam situasi dan kondisi yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Rasul Paulus sungguh sangat bersyukur dan merasa lega bahwa Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain, seperti keadaan yang begitu membelenggu dan sulit untuk dihindari. Bagi Rasul Paulus, hanya dalam dan melalui Yesus Kristus ia bisa beroleh kebebasan sejati. Yesus sebagai pembebas yang sejati telah dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama, seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, seperti bacaan kita pada hari ini. Yesus adalah Mesias yang terwujud dalam dirinya yang ditegaskannya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Karena itu Yesus mengajak semua orang datang kepadanya untuk memperoleh kelegaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan ketentraman jiwa. Dalam Yesus Kristus manusia dibebaskan
dari akar segala persoalan, yaitu dosa. Inilah kebebasan sejati yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam perjuangan yang terus-menerus untuk sedapat-dapatnya dijalani dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu, seperti Rasul Paulus, kita senantiasa bersyukur bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kebebasan sejati. Dibutuhkan semangat dan keyakinan yang teguh untuk menjalani kehidupan ini, agar kita tidak takluk dan dikuasai dosa lagi, namun selalu menyatakan ucapan syukur baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan, karena kita telah memperoleh pembebasan sejati dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh bahwa sebagai manusia kita sudah dikuduskan dan diselamatkan oleh Allah. Tetapi terkadang kita tidak mampu untuk menjalani hidup yang kudus itu karena kita masih dikuasai oleh dosa seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, dengan anugerah Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, itulah satu-satunya harapan bagi kita semua, sehingga kita berjuang untuk memelihara keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah secara cuma-cuma kepada kita di dalam Yesus Kristus. Marilah berkomitmen bersama untuk tidak mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan yakin percaya kalau kita minta kepada Tuhan, pasti Ia akan senantiasa bersama dan memampukan kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri dan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Allah lewat ibadah kita saat ini dengan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1.
memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan nats persembahan kita pada pagi hari ini. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Semua karyamu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang kudus-Mu akan memuji-Mu segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sekarang bersyukur, baik hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Tuhan Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, mari kita bersama-sama kembali menyatukan hati dan menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menyatukan hati, menaikkan syukur kepadamu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti, memahami dengan baik, dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Kami yakin percaya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan, semangat, dan berkat bagi kami semua yang mendengarkannya pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sehubungan dengan kehadiran sapaan-Mu lewat firman-Mu saat ini, kami bersyukur dan mempersembahkan hidup kami, dan juga mengumpulkan persembahan sebagai wujud tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Berkati pula persembahan dan kuduskanlah untuk dipergunakan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan-Mu. Bagi kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan, Engkau tetap memberkati hidup kami dan tugas-tugas kami semua, sehingga berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau menilik semua keadaan anggota jemaat-Mu, Jemaat Lahari Telo Baru, yang beribadah masing-masing saat ini, baik di rumah mereka maupun
dalam kehadiran kami di gedung gereja ini. Tuhan kiranya senantiasa akan memberikan segala anugerah berkat-Mu dalam menikmati persekutuan ibadah ini. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak kami yang masih balita, supaya Tuhan senantiasa tumbuhkan seiring dengan waktu dari hari ke hari, sehingga bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga berikan kesehatan secara fisik. Tuhan memberkati anak-anak kami semua dan saudara-saudara kami yang sudah masuk dalam dunia pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati pendidikan mereka. Juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang mau mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan. Ketika sudah dimungkinkan untuk memperoleh pekerjaan di berbagai bidang dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, juga berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu. Berkati kiranya tugas pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan profesi yang dijalaninya dalam hari-hari hidup ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, juga kiranya Bapa dan Ibu dalam keluarga masing-masing senantiasa kuat, semangat membimbing dan mengajar anak-anak kekasih mereka untuk takut akan Tuhan. Dan kepada semua anak-anak senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua kekasih yang sungguh mengasihi mereka semua. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau melihat keadaan masing-masing. Mungkin ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul dalam berbagai keberadaan hidup. Karena sakit penyakit, Tuhan mari tolong Engkau mau pulihkan mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan juga ya Tuhan, jika ada berbagai-bagai pergumulan untuk masa depan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhan bimbinglah mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Dan juga di dalam kesusahan Engkau menghiburkan. Di dalam merayakan hari ulang tahun di minggu ini, Tuhan sempurnakan sukacita hari ulang tahun bagi semua anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, juga dalam berbagai-bagai berkat Tuhan yang telah mereka terima, biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan syukur mereka di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa semoga semua pelayanan dan persekutuan kami terus kami dukung bersama-sama, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu, ya Tuhan, kiranya kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan akibat COVID-19 ini. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu menjaga, melindungi setiap anggota jemaat sehingga terhindar dari COVID-19, karena mereka sungguh-sungguh setia dan taat untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kiranya pada bulan ke depan ini kami sudah dimungkinkan untuk kembali bersekutu beribadah di gedung gereja ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berkati dalam kebersama-samaan kami dengan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Bahkan kami sebagai anggota masyarakat di Kota Makassar ini, jagai dan lindungi kami semua, sehingga kami saling menjaga, saling mengasihi, saling memelihara rasa persekutuan kemasyarakatan. Tuhan berkati pemerintah kami yang juga terus berjuang membimbing kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain
dan teristimewa kepada dokter dan perawat yang begitu berjuang untuk pelayanan kemanusiaan akibat COVID-19 ini. Engkau senantiasa memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka semua untuk memimpin kami dengan baik. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa, syafaat dan syukur kami. Sahuti dan sempurnakan, kami bawa semuanya ini kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah dalam tuntunan Allah. Marilah kita menjadi umat Allah yang sejati dengan memelihara hidup dan memaknai kebebasan. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menutup ibadah kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian syukur di gunung dan di lembah. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua pihak yang boleh mengambil bagian pada pagi minggu ini, walaupun hanya lewat media online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segenap majelis gereja jemaat Lahari Tolo Baru dan pengurus organisasi intragerejawi serta semua yang mengambil tugas dalam kebaktian pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Yesus